Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami akan memaparkan materi tentang Sharp, Trainer, and Jensen Alpha Ratio yang beranggotakan Diana Putri Nurhalija, Lulu Nurpalah, dan Putri Regina Febrianti. Langsung saja ke materi yang akan disampaikan, yaitu ada evaluasi kinerja portofolio dengan metode SAP, lalu evaluasi kinerja portofolio dengan metode Trainor, dan yang ketiga evaluasi kinerja portofolio dengan metode Jensen. Langsung saja ke pemaparan materi pertama akan dibawakan oleh Diana. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pengukuran dan analisis kinerja portofolio dengan metode SAP. Pengukuran menggunakan metode SAP atau juga disebut sebagai Reward to Variability Ratio atau RVAR menekankan pada resiko total atau deviasi standar. Deviasi standar menunjukkan besar kecilnya perubahan return suatu saham terhadap return rata-rata saham yang bersangkutan. Indeks kinerja SERP dihitung dengan formula sebagai berikut menurut Manarung 2000. SP sama dengan RP dikurangi RF dibagi sigma V. Keterangan SP sama dengan indeks kinerja SERP, RP sama dengan return portofolio atau tingkat pengambilan pasar, RF yaitu return bebas resiko tingkat bunga bebas resiko, dan sigma P yaitu total resiko yaitu hasil jumlah dari resiko sistematik dan resiko unsistematik. Selanjutnya di sini ada contoh soal, itu di dalam contoh soal ini hitunglah kinerja portofolio ABC serta portofolio pasar menggunakan indeks SERP yang diketahui RPA 17,1, RPB 14,5, RPC 13,1, RM 11, SDA 28,1, SDB 19,78, SDC 22,8, SDM 52,5, dan RF 8,6. Penyelesaiannya dengan menggunakan rumus SP sama dengan RP dikurangi RF dibagi sigma P. Untuk SP portofolio A yaitu sama dengan 17,1 dikurangi 8,6 dibagi 28,10. Hasilnya 0,302. Lalu SPB sama dengan 14,5 dikurangi 8,6 dibagi 19,78. Hasilnya 0,299. Lalu SPC yaitu 13,1 dikurangi 8,6 dibagi 22,8. Hasilnya 0,197. Dan yang terakhir, SPM sama dengan 11,0 dikurangi 8,0 dibagi 52,5. Hasilnya 0,045. Selanjutnya, dikembalikan lagi kepada moderator. Lalu materi yang kedua akan dibacakan langsung oleh saya, yaitu tentang pengukuran dan analisis kinerja portofolio dengan metode Trainor. Trainor sebagai salah satu indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja portofolio. Trainor mengasumsikan bahwa portofolio sangat diversifikasi dikenal dengan istilah reward to variability ratio atau RVOR. Oleh karenanya, indeks Trainor menyatakan series kinerja portofolio dihitung merupakan hasil bersih dari portofolio dengan tingkat suku bunga bebas risiko per unit risiko pasar portofolio tersebut dengan diberi simbol TP. Indeks kinerja Trainor dihitung dengan formula berikut Manurung. Menurut Manurung 2000 TP sama dengan RP dikurangi RF dikurangi beta P. Keterangannya, TP adalah indeks kinerja Trainor, RP return portofolio atau tingkat pengembalian pasar, RF return bebas risiko tingkat bunga bebas risiko, beta P risiko pasar dari portofolio atau risiko sistematik portofolio.
Contoh soal, hitunglah kinerja portofolio ABC serta portofolio pasar menggunakan indeks trainer yang diketahui RPA 17,1, RPB 14,5, RPC 13,1, RM 11,0, beta PA sama dengan 1,2, beta PB sama dengan 0,92, beta PC 1,04, beta PM 1, RF 8,6. Penyelesaiannya TP sama dengan RP dikurangi RF per beta P. TPA sama dengan 17,1 kurangi 8,6 per 1,20 sama dengan 7,08. TPB sama dengan 14,5 sama dikurangi 8,6 per 0,92 sama dengan 6,41. TPC sama dengan 13,1 dikurangi 8,6 per 1,04 sama dengan 4,23. TPM sama dengan 11,0 dikurangi 8,6 per 1,00 sama dengan 2,40. Lalu materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Saudari Putri, saya persilahkan. Baik, selanjutnya pengukuran dan analisis kinerja portofolio dengan metode Jensen. Sebagai salah satu ukuran kinerja portofolio, Jensen sangat memperhatikan CAPM dalam mengukur kinerja portofolio tersebut yang sering disebut dengan Jensen Alpha. Jensen Alpha merupakan sebuah ukuran absolut yang mengestimasikan tingkat pengembalian konstan selama periode investasi di mana memperoleh tingkat Jensen Alpha pengembalian di atas atau di bawah dari buy hold strategi dengan resiko sistematik yang sama. Adapun formula Jensen Alpha sebagai berikut menurut Manurung tahun 2000, yaitu alpha P sama dengan RV dikurangi RF ditambah BP dikali RM dikurangi RF. Jensen Alpha dapat dihitung dengan cara lain, yaitu dengan menyederhanakan persamaan di atas menjadi persamaan di bawah ini, yaitu RP dikurangi RF sama dengan alpha P ditambah beta P dikali RM dikurangi RF dengan keterangan RP, yaitu expected matri. Selanjutnya, contoh soal mengenai Jensen Alpha. Misalnya, asumsikan reksadana merealisasikan pengembalian sebesar tahun lalu, indeks persen ditambah beta of the portfolio 1,2 dikali expected market return 12% dikurangi risk free rate 3%, hasilnya 15% dikurangi 13,8% menjadi alpha P sama dengan 1,2%, yang dimana dengan beta 1,2 reksadana tersebut diharapkan lebih beresiko dibandingkan indeks sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Alpha positif dalam contoh ini menunjukkan bahwa manajer reksadana memperoleh keuntungan lebih dari cukup untuk kompensasikan resiko yang mereka ambil sepanjang tahun. Jika reksadana hanya menghasilkan return 13%, maka alpha yang dihitung adalah minus 0,8%. Dengan alpha negatif, pengelolaan reksadana tidak akan memperoleh keuntungan yang cukup mengingat besarnya
resiko yang mereka ambil. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih. Lalu kesimpulan. Pengukuran kinerja portofolio dengan metode Sharpe, Trainer, maupun Jensen akan memiliki karakteristik angka indeks yang berbeda satu sama lain, sehingga tidak dapat dibandingkan satu dengan lainnya secara logis, sehingga diperlukan standarisasi ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk membandingkan pengukuran kinerja portofolio yang menggunakan metode Sharpe, Trainer, maupun Jensen. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.